pada sekitar tahun 1978 itu ASTI Yogyakarta ada sebuah program kegiatan namanya NKK, normalisasi kehidupan kampus. Nah isinya di situ di situ mengadakan lomba ngiringi tari. Wah, lomba ngiringi tari ngawur urung ngerti patokane, pokoknya mau ngertine ana tari ngene iki hitungane ngene iki digaweke dientok-entok nganggo lagu-lagu. Nah, pada tahun 1978 itu diadakan lomba itu. Nah, dilalai pas lomba kuwi garapanku ki iso menang. Ya iso menang. Ora ngerti aku dadi dipilih ki menang lah. Bar kuwi lah rekor-rekone cek do ujian tari kuwi terus do apa ya kasarane njaluk tulung apa aku kon ngewangi gaweke tari, gaweke iringan tari anu. Nah, terus yang sangat berharga lagi bagi saya itu ketika Mbak Tutik Huhu itu berkarya tari dinggo ujian S1-nya mbiyen, lakone ada nenggar kelas woro kuwi penata iringane rak kuwi Kinarto Sabdo. Mongko aku didhawuhi ngendang. Nah, yang menarik bagi saya, yang menjadi pengalaman saya, setiap hari Minggu itu saya dari Jogja itu latihan nong daleme Pak Narto Sabdo sana di Semarang. Di Semarang sana saya diajari ngendang oleh Ki Narto Sabdo itu, terutama kendangan untuk garapan tarinya Mbak Tutik Huhu itu. Nah, pada waktu itu yang muncul lagu sampai sekarang populer itu lagu Pangpung. Nah, Pangpung itu diciptakan untuk iringan karyanya Mbak Tutik itu. Lalu saya yang main gendang seperti Pangpung itu menggambarkan adegan Cina. Ini ada negar, ini ada negar. Terus kemudian nongkono ya muncul kendangan 3/4. Nah, aku nonggon gending Rimong Mego. Nah, aku diajari langsung oleh beliau Kinarto Sabdo itu kendangan carane mung sekarane dipotong, dikurangi, jadi hitungannya dikurangi ning tetep orang ngowahi sekaran, terus ngaplake dipindah nonggon kene iki. Nah, pada waktu itu kan berarti karya kerawitan itu penggarapannya masih takut akan mengubah atau menciptakan secara apa ya ngawur itu. Jadi tetap isih nganggo patokan itu empu terdahulu, jadi mengaransemen tapi tidak menghilangkan lagu bakunya atau patokan bakunya atau paugeran bakunya, jadi tetap jalan. Contohnya kendangan Lampah Tigo kuwi. Sakjane kendangan Lampah Tigo kuwi terinspirasi oleh lagu musik ciptaan Ki Hardjo Subroto. Ki Hardjo Subroto itu kan menciptakan lagu 3/4. Nah, itu terus muncullah ana kendangan kuwi, terus Pak Narto nggawe sampur kuning, terus Rimong Mego, terus warna-warna kuwi. Ya, itu dulu kan apa-apa kuwi genep. Nang kerawitan ki sarwa genep. Lah kuwi kok terus muncul 3/4 ki rak dadi wah. Waktu kuwi ya wis marahi ruwet kuwi dadi wis iki piye iki mbubrah kahanan iki. Mbubrah mula nganti garapan-garapan kaya ngono kuwi ora do disenengi karo piyayi-piyayi sing kerawit apa sing konservatif gitu ya, yang tradisinya kuat, ora seneng. Ning jebul tekan saiki ya beda ya, sekarang wis kaprah jadi. Nah, pada zaman itu juga kerawitan itu rekamannya banyak didominasi oleh produksi Lokononto ya. Lokononto Surakarta. Nah, terutama yang banyak berkarya itu kerawitan itu konco dosen isi Surakarta. Nah, pada waktu itu yang
terkenal itu ya sampai sekarang terkenal itu karya Ronggo Lawe itu karyanya cerita Ronggo Lawe karyanya kerawitannya Mas Bono karyanya banyak menginspirasi pada komposer berikutnya. Nah, lebih-lebih ketika saya bergabung dengan Mas Bono dengan dosen-dosen isi Surakarta pada tahun 1986 di Vancouver, Kanada, yang dari Jogja saya dengan Pak Dr. Sumaryono itu juga bergabung dalam Expo 86 di Vancouver, Kanada. Ini itu agak saling mengenal seniman-seniman di Nusantara itu bergabung, sehingga aku ngerti garapan gaya Sunda itu yang mewakili ada S. Nano dulu. S. Nano almarhum itu juga pencipta rampak kendang Jawa Barat. Kemudian kendangnya Kang Alen atau Mas Barlan itu juga memberikan pengertian tentang teknik-teknik ngendangi Sunda yang pada waktu itu digarap dengan rampak kendang dengan konco-konco dosen isi Surakarta, isi Yogyakarta juga bareng. Itu melonjak tahun 1886, tapi sebelumnya itu perjalanan garap karawitan itu perlu banyak diceritakan dulu. Jadi tidak mudah memang perjalanan kerawitan yang sampai sekarang itu boleh dikatakan sudah sangat tinggi, sangat maju, sangat bergengsi. Itu juga mengalami perjalanan garap yang penuh petualangan juga, penuh tantangan juga. Ini tahun 70-an sampai 80-an itu. Jadi eksperimen sudah banyak dilakukan oleh para komposer pada tahun 80-an. Komposer yang baru terkenal lah 80-an itu ya, kalau di Surakarta ya mungkin banyak ya Mas Bono, lalu pengendangnya Mas Bato, lalu saya kurang tahu kalau yang di Yogyakarta ya Pak Joko Waluyo itu, kemudian setelah itu disusul generasi muda yang memberikan pengalaman yang didapat dari pengalaman Pak Joko Waluyo itu, lalu muncullah komposer atau pencipta iringan tari, katakanlah begitu. Itu seperti saya mengimplementasikan yang saya dapat dari dosen-dosen saya. Kemudian Pak Maryono juga sering membuat, lalu Pak Sukesno ya, setelah itu Pak Untung Mulyono, nah kelewatan ya, Pak Untung Mulyono itu juga itu malah kreativitasnya sampai untuk iringan tari. Makanya gending-gending Pak Untung Mulyono kan tetap dalam konteks tari gitu. Penciptaannya dengan banyak sekali itu tari. Terus lalu Pak yang selevel dengan saya ketika berjuang menggarap itu ya ada Pak Joko Suseno juga pernah berkarya atau kalau di Surakarta ya ada Pak Wito Radio itu juga berlomba-lomba bereksperimen menciptakan apa ya, garapan-garapan yang ditawarkan jadi entah do ditampa mbuhuran nggen-nggen kendel-kendelan pokoknya angger gawe keiringan tari ujian kuwi sugih reka terus dipepetke karo kahanan, jadi kreativitasnya malah metu. Jadi ternyata kreativitas menurut pengalaman saya itu bisa keluar kalau ada tekanan sesuatu. Kalau ditekan, misalnya tekanan dari sesuatu yang harus mendesak, itu kreativitasnya muncul. Jadi saya menghimbau kepada anak-anak sekarang, para mahasiswa yang belajar tentang ini itu perlu tekanan sebenarnya. Biasanya sekarang itu kalau ditekan malah do marah, malah do nesu atau nah itu kelemahannya. Jadi kalau dulu ditekan
itu malah menjadi kreativitas yang sangat bermanfaat gitu. Lalu kemudian muncul komposer-komposer yang muda-muda setelah Pak Gandrung Jatmiko. Pak Gandrung Jatmiko kan sudah sekarang melanjutkan atau mengestafet ya, komposer berikutnya estafet. Lalu setelah Pak Gandrung bergarapan bermacam-macam, lalu muncullah disambung seterusnya sampai sekarang. Saya kurang tahu, saya saking ngokae saiki lho, saking ngokae wis iso wis doleh ilmu seni kerawitan, dulu masih terbatas. Nah, lebih-lebih terimplementasi dalam festival sendratari. Festival sendratari Daerah Istimewa Yogyakarta itu memberikan peluang yang sangat luas untuk penata iringan, penata kerawitan, penciptaan kerawitan dalam konteksnya dengan iringan sendratari tadi. Wah, ini setiap kabupaten harus memunculkan karya kerawitan. Nah, inilah yang membuat yang mencetak para komposer menjadi lebih semakin banyak sekali. Jadi mulai garapannya mulai 75 ke sampai sekarang. Sebelum tahun 75 itu sudah ada, tapi garapannya itu tetap masih klasik. Jadi sendratari tapi masih paugerannya masih klasik. Ini bareng 75 ke selanjutnya itu sudah mulai memasukkan karya-karya yang menggunakan ilustrasi. Nah, ilustrasinya walaupun hanya sebatas garapan-garapan yang nerenjang, istilah ini upamane agak ladrang penak-penak itu diterjang gangsaran, agak gangsaran penak-penak, gending penak-penak diterjang lancaran. Jadi ngono ki wis dianggap karya yang sangat variatif gitu. Jadi belum menciptakan lagu-lagu baru. Nah, selanjutnya munculnya komposer-komposer di setiap kabupaten itu walaupun belum terkenal, itu sudah misalnya nah dulu di Kulon Progo itu yang terkenal dengan Pak Puspo Giwang Suwargi. Ya, Puspo Giwang Suwargi itu sering garap dalam konteks ini tadi. Kemudian di Bantul itu Romo Palen Suwondo, itu Pak Palen Suwondo itu di Kulon Progo Puspo Giwang. Lalu kalau di dalam kota atau Kodia itu biasanya didominasi oleh kalangan-kalangan grup-grup yang ada di wilayah keraton. Misalnya ada Pujo Kusuman, Siswa Among Beso, dan Krido Mardowo. Dan itu biasanya piyayi-piyayi saka sakjroning wilayah kuwi sok garap. Di Suharjo Rahman, nah, di Suharjo Rahman, kemudian di Wiryah Pak Sastro Wiryono, itu juga komposer-komposer yang sudah berani misalnya menciptakan vokal nggon pelayan menyuro kan. Itu Pak Sastro Wiryono atau kaya rangu-rangu, model rangu-rangu. Nek rangu-rangu jasmane itu kan sing ngripta kan Pak Harjo Subroto. Nah, Pak Ki Wiryo tadi nggon menyuro. Kemudian ana Asmarandono iki ya diripta ana reroncane iki ana sing digarap di seni Rinenggo oleh Pak Sastro Wiryono kuwi. Jadi banyak tokoh-tokoh kerawitan pada waktu itu. Itu berkompetisi di dalam festival sendratari itu pada waktu itu lah. Kemudian sekitar tahun 80-an itu sudah generasi penggarap sendratari itu sudah ganti. Ada iringan, penata iringannya misalnya seperti saya sendiri, kemudian Pak Widodo Widodo Sleman itu
dia sok garap, lalu Pak Topo Gunung Kidul juga sok garap. Ya, jadi dari perjalanan garap kerawitan yang sampai saya ceritakan tadi itu sebenarnya dimulai dari proses yang penuh petualangan, yang kontroversi, yang kadang-kadang tidak masuk akal, tapi itu semuanya demi membangun estetika seni kerawitan yang sampai sekarang itu sudah boleh dikatakan menjadi seni yang sangat rapi, yang bisa dinikmati musikalitasnya.